Jadi sop yang pertama turunnya malaikat itu imam. Imam, malaikat turun, malaikat rahmat namanya turun. Itu dari imam ke kanan. Begini nih ke kanan, terus begitu. Kalau ada yang bolong satu di sini nih, artinya sopnya nggak diisi, lompat ke malaikat, langsung sini, kosong dia. Apalagi diisi, balik dia ke sono. Sekali nggak dapat serot. Dikatakan penuhi sop kamu. Kalau sop kamu nggak penuh gara-gara satu sererot yang malaikat rahmat liwatin. Lu penuh kan? Itu deh terus. Nah kalau udah penuh, kita ambil posisi jangan tengah, ambil kanan lagi ujung. Jadi dari imam ke kanan, begitu terus kanan balik begitu lagi sampai ke kanan lagi akhir. Kalau memang jauh kayak Al-Ma'mur kan jauh sopnya, tengah-tengah ada kita ambil. Jauh kalau pojok jauh kita tengah ambil. Jadi kalau masih nggak ada ambil di posisi kanan. Di sop kita itu rapat, jangan sampai satu aja kosong satu di sini nih. Dia kan dari kanan begitu balik ke sono kosong sererot nih. Nah kalau ini 5, nah kalau di Al-Ma'mur bisa 100. Orang lu bilang apa? Ayo majuin sop-sop kamu, rapatin sop-sop kamu. Jadi yang maju rapat sop itu bukan kaki pak, yang pundak. Kayak militeran baris. Bukan kaki, ini kagak satu kaki ini kangkang. Apa segini bukan? Ini. Lagi supaya sop rapat kelingking kita diinjak. Kita kelingking, injak kita ada umpetin di kelingking kaki, dia cari juga, diraba-raba, diinjak juga. Kita udah sampai kuncup, ini banget nih orang yang injak, dia cari kelingking kita. Udah saya buka juga, saya ngajar waktu itu kan di Tamburan tuh orang-orang Afrika. Itu tuh, waduh, saya imam di depan, di belakang. Dia cari kelingking kita, saya udah kuncup cari juga, diinjak juga. Jadi saya kasih tahu yang rapat sop itu bukan injak kaki orang dosa. Ini rapat. Kalau orang tinggi sama pendek, kita kan bisa pendek, kita cuma pendek dia kan rapat. Itu sop. Kalau kita misalnya punya anak perempuan kita 3, anak laki 1. Nah kita imam, itu yang kanan itu anak laki. Di belakang anak laki bawa anak perempuan. Itu sunnahnya. Nah kan kita agak pusing sekeluarga, udah kita perentetin aja udah anak perempuan rentetin ya. Makruh kita. Anak saya begini 5-5-nya perempuan 3, laki udah semuanya. Agak tetap posisi di kanan laki, posisi perempuan di belakang. Dan kalau kita mau ngikut imam, bisa kita ke belakangan. Nggak boleh colek, mana ada sholat colek, nggak boleh mentil, repot, batal. Jadi nggak ada sholat colek itu nggak ada. Kata manusia biasa nggak ada kitab colek tashwish. Jadi kalau kita mau ikut orang, kalau dia orang sholat sunnah itu di pojok sunnah, orang tahu ada sunnah udah kelewatan diikutin juga udah nggak ada salahnya. Sunnah, nah kita di pojok. Sholat kalau di tengah-tengah orang ikutin, kalau diikutin juga kita sunnah. Diikutin, begitu ikutin dicolek kita, loh yang dicolek kasih aba-aba begini, sholat begitu, jangan biarin, walaupun lain niat sah hukumnya cuman makruh saja. Jadi nggak ada colek tuh, soalnya ada coleknya kenceng, nggak pelan, deblak kita, nggak ada colek nggak ada. Sekarang udah merajalela tuh karena nggak belajar. Jadi antum-antum yang paham jangan ikutin colek. Aja kita ikut samping kanan. Dia tuh nanti ke samping kanan kan begitu tuh. Samping kanan dia. Samping kanan tuh dia. Nah, begitu ada yang kedua datang, imam bisa maju, kasih selasa, atau dia nih mundur. Nah kalau dia kagak ngerti, yang kedua tarik. Pelan-pelan tariknya. Mundur tuh untuk jajar sapnya 2. Ini kita gak puyeng, nih imam, dia di sini. Atau lagi 1 di kiri. Aku layangan, gitu kan? Layangan. Iya, sini. Itu, jangan tarik. Dia mundur. Mundur dengan sekaligus 3 langkah. 1, 2. Dia berantem, rapat begini dia. Nah, kalau masih juga ini imam maju. Jangan di sini, gak puyeng udah. Di sini, ini di kiri ini. Jangan. Targetnya, mata ngawi itu. Kalau perempuan begitu, perempuan nggak boleh jadi imam.
Oh ini dia ustazah nih, laki dia bukan, jangan, nggak boleh. Dulu kan Musallam al-Wadud dari Mesir pernah merotes kita bahwa perempuan boleh jadi khatib Jumat, perempuan boleh jadi imam. Kenapa perempuan nggak boleh azan? Karena suaranya aurat. Jadi imam suaranya aurat, nggak boleh. Dia perintahin, katanya boleh perempuan jadi imam. Kan ribet. Nah perempuan jadi imam di sini, belakangnya laki. Nah kalau lagi di ruku kelihatan bokong-bokong ini perempuan. Akhirnya sholatnya gak khusyuk, dia pandang aja orang. Nggak bisa jadi imam, nggak boleh perempuan. Bisa jadi nggak bisa dirubah. Sepintar apapun perempuan nggak boleh jadi imam. Nah kalau dia turun-turun perempuan boleh jadi imam salah satu. Cuman suaranya mesti pelan. Lagi baca Bismillahirrahmanirrahim, ada laki masuk mesti pelan, haram. Langsung berhenti. Perempuan tuh turun-turun dia. Mana Ustaz kalau yang masuk suaminya nggak apa orang lain. Atau anak kecil kita udah balik tetap diam. Agak perempuan kenceng, Bismillahirrahmanirrahim kenceng. Haram hukumnya, baca Quran aja kenceng haram, perempuan aurat suaranya. Mana aja bacanya, kenceng nggak boleh. Gimana Ustaz? Kalau kita ngomel kenceng, baca Qurannya gak boleh, apalagi kita ngomel kenceng. Baca Quran gak boleh, suara ngomel. Gak boleh, ngomel break gak boleh. Dikatakan perempuan tuh kalau ketawa kencengan, inna ankal aswat atau sautul hamir, lebih rendah suaranya suara khimar. Ngakak kenceng gak boleh. Ukuran aja, itu aurat. Sab juga begitu, perempuan sab perempuan pasti masih di belakang perempuan sabnya, tinggal merentet begini belakang. Stop. Lagi Bu, silakan Bu.